Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Kadut di Tayat History. Melanjutin yang kemarin guys. Buat lu yang udah bertanya-tanya dan udah mengira-ngira jawabannya, kali ini gua bakal lanjutan episode kemarin. Oke, langsung saja saksiin gua terus biar lu nggak bertanya-tanya. Stay tune di sini guys bersama Tayat. This is Phase Ed Music. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum memperoleh wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala semula sebagai wirausahawan, yang dimana kita tahu ya Baginda dulu berdagang guys, dan Baginda sendiri terjun langsung ke pasar, bergumul atau berkumpul dengan hiruk pikuk pasar yang teramat ramai dan berjualan orang yang kita tahu seperti pasar biasanya itu guys. Nah, sejak usia dini yaitu 8 tahun Baginda hingga usia dewasa yaitu 40 tahun. Selama 32 tahun Baginda terjun langsung ke pasar. Hidup hiruk pikuk di pasar dan bergumul dengan orang-orang di pasar. Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berprofesi sebagai wirausahawan. Namun dikarenakan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala yang turun kepada Baginda pada usia ke-40 tahun, maka berubah statusnya menjadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau seseorang yang diutus oleh Allah, yang berjuang mendakwakan ajaran Islam selama 23 tahun. 13 tahunnya di di Makkah, yang 10 tahunnya di Madinah. Pengaruh berikut terhadap pengikutnya menjadikan pasar sebagai medan niaga dan dakwah. Dari pasar, Baginda Rasulullah membangun masjid, dan dari masjid dibina generasi muda melalui lembaga pendidikan yang dimana di Indonesia itu disebut sebagai pesantren guys. Jadi awalnya itu Baginda ngebangun dulu masjid, membina masyarakat dan menjadikannya pesantren. Kelanjutannya, dari tuntunan komunitas Islam melahirkan kekuasaan politik Islam atau kesultanan atau kerajaan-kerajaan Islam guys. Seperti contohnya yang dekat itu Banten dari sini, dan kerajaan lain yang kerajaan-kerajaan Islam. Istilah pasar diambil dari Timur Tengah yang berarti bazar. Namun karena orang pribumi ribet nyebutnya bazar, akhirnya berubah sebutannya menjadi pasar. Dan sebelumnya di Nusantara Indonesia atau Indonesia kita ini yang dulu namanya adalah Nusantara tidak dikenal istilah tersebut. Karena pengaruh Islam dan kontak niaga dengan Timur Tengah mulai masuk istilah tersebut. Akibatnya nama-nama pasar dikenal dengan hari-hari Islam, di mana ada pasar Senin, pasar Rabu, pasar Kamis, pasar Jumat, dan pasar Ahad. Namun karena orang pribumi di waktu itu pengaruh penjajahan barat guys, mendapatkan pengaruh dari penjajahan barat. Pasar Ahad pun panggilannya berubah menjadi pasar Minggu karena pada hari Ahad dijadikan kebaktian ke gereja untuk ibadah menyembah San Domingo. Nah, di mana San Domingo tuh didengar sama orang kita Minggu, akhirnya disebut jadi Minggu guys. Dan pasar Ahad pun berubah menjadi pasar Minggu. Jadi sebelumnya itu pasar Ahad guys, cuman karena ya salah dengar mungkin ya, salah paham. Makanya lu jangan suka salah paham nih, jadi dengerin terus cerita ini biar benar-benar dapat feel-nya dan gak sampai salah paham.
nggak berubah penyebutannya juga guys. Oke, lanjut. Melalui pasar berkembang pula bahasa Melayu pasar atau biasa disebut bahasa komunikasi pasar ya, dalam berniaga di pasar. Demikian pula huruf Arab Melayu atau huruf Arab Pengcun atau apa itu namanya, Arab gundul lah, itu juga dari perkembangan Islam juga guys. Nah, menjadi dikenal di Nusantara Indonesia. Dulu tuh Indonesia disebutnya Nusantara Indonesia guys, sekarang jadi Indonesia. Tampaknya dapat dipastikan penguasa pasar dunia, pengendali pengaruh politik, dan penguasa media transportasi serta pendidikan membentuk budaya dan peradaban bangsa di dunia. Dalam hal ini, mengapa Islam dari Timur Tengah berpengaruh besar dalam menciptakan perubahan budaya dan peradaban di dunia selama 800 tahun lamanya, dari abad ke-7 hingga ke abad 15. Bagaimana dan jalan apa sih yang ditempuh oleh para pejuang Islam kala itu guys, untuk mengenalkan ajaran Islam menjadi tersebar ke seluruh dunia hingga saat ini? Mengapa agama Islam disebut oleh masyarakat yang didatanginya sebagai anggama pembebas atau yang kemarin kita sebut sebagai liberating force? Mungkinkah ajaran Islam dapat menyebar ke seluruh dunia jika Islam tidak memiliki kesadaran kemaritiman atau kebaharian atau kelautan? Jadi sedangkan mereka menyebarkan lewat laut, ya pasti mereka tahu dong ilmu tentang kelautan guys. Sangat kontraduktif kan kalau bangsa Arab yang tinggal di Jazirah Arab tidak memiliki kesadaran kebaharian atau kelautan. Tidakkah arti jazirah sebagai suatu wilayah yang dikelilingi oleh laut atau selat atau sungai-sungai kecil dan sungai besar hingga ke laut? Nah, jadi kalau nggak ngerti laut nggak mungkin guys. Nah, jawabannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi jawaban yang tepat terhadap problema di atas. Ketandusan Jazirah Arabia dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan 40 ayat tentang laut atau maritim di dalam bermuat wasiat politik kelautan yang termaktub dalam Al-Quran atau tertulis dalam Al-Quran guys. Oke, sekian dulu video gua, kita lanjut lagi next time. Jangan lupa buat lu yang pengen komen di bawah tentang kritik, saran, atau mungkin udah tahu jawabannya, atau lu pengen bergabung bersama kita, come join us guys. Kita siap di sini. Cuman ya lu datang sendiri, gua nggak bisa ngejemput guys. Sorry, soalnya gua sibuk. Asik. Oke, sekian dulu dari gua Kadut. Salam Stay Art History. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.